Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi semester 1 tingkat 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada hari ini kita sepakat selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya serta hidayahnya. Hari ini kita dapat melaksanakan amanah proses pembelajaran dengan mata kuliah Pancasila. Sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi yang terakhir yang selalu mengajak umatnya dari alam kegelapan ke alam terang benderang, ya, memperbaiki akhlak umatnya. Yang paling inti sebagai umatnya atau jamaahnya adalah meminta syafaat dari beliau kelak di kemudian hari. Amin, amin, ya robbal alamin. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi, salam sehat. Walaupun COVID selalu melanda dan kapan ini berakhir, kita tinggal berdoa saja. Semoga penyakit bakteri ini, virus ini segera lenyap dari bumi seluruh wilayah pelosok dunia, dan secara khusus bangsa Indonesia, lebih terkhusus lagi, khususan lagi mahasiswa-mahasiswa IAIN Kudus, ya. Makanya kita harus rajin ibadahnya tepat waktu tuh kalau pengen dijauhkan, ya. Yang kedua, kalau ada rezeki bersedekahlah, ya, bersedekah, karena dengan sedekah itu bisa, ya, mencegahlah dari sumber penyakit. Oke, pesan Pak dosen, ya. Rekan-rekan ini kan masih, ya, suasana jiwa muda, terkadang kalau tidak diingatkan, ya seperti itu. Mudah-mudahan mahasiswa saya setelah lulus menjadi manusia yang punya kemampuan profesional di dalam ilmunya, di dalam bidangnya. Dia mau menegakkan amanah sesuai dengan syariat atau keyakinan yang kita yakini. Oke? Apalagi ini mata kuliahnya adalah Pancasila. Nah, ini. Nah, sekarang hari ini saya membahas Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara karena merupakan alas yang fundamental. Alas itu berarti, ya, pijakan, yang menjadi pijakan untuk memberikan kekuatan berdirinya sebuah negara. Berbicara tentang dasar negara, merupakan di situ harus ada sendi-sendi kerohanian, jadi kebatinan atau cita-cita. Cita-cita, ya, berarti direncanakan, planning, sehingga merupakan ada sumber nilai, norma serta akidah, baik moral maupun hukum negara. Ini saya tak kaitkan lagi, kan, ya. Norma itu kan ada 4, ya. Norma agama, norma susila, norma kesopanan. Itu sanksinya tidak jelas. Orang akan lebih cenderung takut apabila ada sanksi yang jelas. Makanya ada hukum positif. Hukum positif macam-macam. Di situ nuansanya ada, apabila ada yang melakukan suatu perbuatan itu, ada undang-undang yang mengatur, pasti dikenakan, ya. Nah, itu sanksinya jelas, masuk penjara atau tembak mati, ya. Jelas tuh. Gitu. Terus Pancasila dalam fungsi sebagai dasar negara merupakan kaidah hukum yang mengatur di negara RI, yang termasuk seluruh unsur pemerintahan, wilayah, dan rakyatnya. Jadi begini, kita kan sudah pernah menjelaskan sebagai dasar, sebagai ideologi, sebagai pandangan, ya kan, sebagai pedoman, sebagai falsafat,
yang terakhir adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini. Jadi ketika membuat satu produk undang-undang tidak melihat undang-undang yang paling tertinggi di Indonesia apa? Undang-Undang Dasar 1945. Itu pedomannya. Terus untuk kemanfaatan ini. Nah, ini tak jelasin. Jadi biar benar-benar ya, ini tak jelasin. Untuk kemanfaatan, saya sudah berulang-ulang, tujuan hukum, unsur hukum ada 3. Pasti, ya kan? Keadilan dan kemanfaatan. Artinya kalau membuat satu produk undang-undang dan berdasarkan patokannya, ke Undang-Undang Dasar 1945, ya, terus menggali kepada sumber Pancasila. Karena apa? Pancasila di situ ada nilai ketuhanan, ada nilai keadilan, ada nilai persatuan, ada nilai permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan bagi seluruh rakyat. Itu yang sangat diperlukan. Nah, ini kalau kita ini ngomong mungkin bisa ya, sama kayak misalnya tuh, ini saya katakan misalnya ada orang nikah, datang temanmu, datang kolegamu, bukan saudaramu, ya semoga nanti pernikahan ini si A dan si B menjadikan rumah tangga yang sakinah wa mawaddah warahmah. Tapi tidak ada actionnya, sholatnya malas, istighfarnya malas, cara cari rezeki dengan cara yang tidak dihalalkan. Bagaimana bisa tercipta sakinah wa mawaddah tuh? Omong kosong. Jadi kalau orang bilang OOT, omong-omong tok, tidak berdasarkan. Itu contoh. Jadi saya tidak mau, kebetulan rekan-rekan mahasiswa ini kuliah di IAIN, ya, yang landasannya adalah Islam, ya, cara berpikirnya harus ke agama Islam. Cara berpikirnya harus ke agama Islam. Allah paling cinta kepada hambaku yang bermanfaat kepada hamba-hamba lainnya. Oke? Itu harus dipegang. Nah, Pak Sarto bukan ustaz, tapi ya sedikit-sedikit pernah membaca. Jadi itu tadilah. Dan membaca ini Pak Sarto sendiri ya tak aplikasikan dalam perilaku kehidupannya, bukan hanya jargoni. Bisa ngajari, nggak bisa ngelakoni, ya kan? Nah, itu yang tidak dibenarkan. Oke? Lanjut. Terus Pancasila sebagai dasar negara, substansi dasar negara ini, karena di dunia ini kan pernah saya ceritakannya, ada 4 aliran besar, ideologi besar di negara, dasar negara itu, ya. Seperti liberalisme, sosialisme, komunisme, dan kapitalisme. Tuh. Sekarang Indonesia punya dasar negara adalah Pancasila. Tadi bertuhan, berarti wajib hukumnya. Saya berulang-ulang nih. Warga negara bangsa Indonesia hukumnya wajib punya Tuhan, punya agama. Diatur di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Di negara lain, no, terserah. Apalagi namanya sosialis, komunis. Karpung. Sekarang rekan-rekan ini mengenai kajian akademis. Logikamu coba tak ajak berpikir. Orang yang beragama saja belum tentu sifatnya baik. Padahal ada janji kan? Kalau kamu sudah beragama, ya kan? Ketika menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, masuk surga. Itu ada janji loh. Nah, bagi orang-orang yang sosialis, komunis, ya kan? Tidak ada Tuhan. Masa kamu perbuatannya harus kalah dengan dia? Dia tidak ada janji loh. Kalau dia melakukan satu peristiwa apa-apa, ya memang dia berpikirnya logikanya. Tidak ada satu janji itu dalam nas agamanya dia. Nah, ini harus rekan-rekan itu harus berpikir. Gitu loh. Jadi jangan belandrang pikirannya. Lihat orang begini sukses karena ini, wah. Oh tuh Cina nggak pernah sholat kok nusugi. Oh gondolmu kalau saya ngomong. Tuh nggak boleh seperti itu. Islam itu sebelum sholat subuh, saya selalu tak ceritakan kan, ada sunnah yang pahalanya lebih baik daripada alam dan seisinya. Itu dong, harus diyakini.
Masa sampean lagi mahasiswa ya IN lagi salibnya Islam, nanti sampean dimarahin sama Pak Dekan sama Pak Rektor kalau nggak. Sip, memalukan. Setidaknya kamu membawa pelita agama Islam, cerminkanlah dirimu sebagai orang yang berakhlak. Oke? Ini jelas banget ini pesan saya. Jangan main-main. Nah, sekarang fungsi dasar negaranya. Dasar berdirinya tegaknya satu negara karena ada pemikiran mendalam tentang dasar negara. Lazimnya muncul ketika suatu bangsa hendak mendirikan negara. Negara kan apa? Kalau itu kan ada wilayah, ya kan? Ada pemerintah, ada rakyat, ada konstitusi, ada undang-undang yang mengatur berdirinya suatu negara. Ini tak japarkan benar itu loh. Ya. Dalam kegiatan penyelenggaraan suatu negara, ya, negara ini harus ada cita-cita di bawah salah satu seorang pemimpin. Rekan-rekan tak ingatkan ya, dalam sistem manajemen itu ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Prinsip manajemen ini bukan hanya skup dalam satu wadah organisasi atau pemerintahan. Kamu pun, saya pun, ya, harus punya perencanaan. Planning saya, misalnya saya lulus dari IAIN, saya ingin menjadi seorang ustaz. Satu, berarti Anda harus memahami untuk profesionalisme, firman Allah, dan hadis Nabi. Kalau Anda ingin menjadi seorang lawyer, Anda harus tahu persis bagaimana filsafat hukum, teori hukum, kandungan hukum. Nah, setelah itu apa? Etika hukumnya itu loh pada saat diterapkan. Setelah itu apa? Hukum itu kan ibaratnya itu ya sama dengan misalnya cerita-cerita. Anda mau dituruti atau tidak? Nah, kalau dalam Alkitab kan, kalau Anda tidak yakin dengan firman Allah, pasti akan dikenakan sanksi. Sanksinya apa? Tidak di dunia. Nanti yang nyata itu di akhirat sana, mau masuk surga atau neraka. Nah, itu bagi siapa yang percaya? Bagi orang yang beriman. Tuh loh. Oke? Jadi begitu cara berpikirnya, jangan cuma hanya stagnan bahwa suatu berdirian pemikiran itu harus punya mendirikan negara ini karena ada satu cita-citanya. Cita-cita apa? Nah, untuk menjadi negara ini yang gemari Pahlaw Jinawi itu tadi, isilah kamu. Kalau sekarang status Anda sebagai mahasiswa, belajar yang benar. Saya berulang-ulang, jangan elek-elekan. Walaupun sekarang lewatnya apa ini, WhatsApp lah, apa, oke. Jangan malah elek-elekan. Wah, WhatsApp bisa aja nanti. Jangan. Biasakan disiplin. Oh, ini waktunya jam kuliah, dengan cara menggunakan ini. Dengarkan. Tuh, jadi bisa dilihat, oh actionnya Pak Sarto begini, anunya begini, narasinya begini, berarti orangnya begini, minimal kamu bisa. Saya pengen gitu loh. Tapi kalau cuman elek-elekan ya sudah gampang tuh, jangan. Kalau toh Anda menjadi seorang pemimpin yang tidak punya komitmen, karena apa? Tidak punya kemampuan. Oke? Terus dasar kegiatan penyelenggaraan negara, entar lanjutin ya. Kan itu ada seorang pimpinan. Pimpinan itu harus punya apa? Itu tadi yang saya sebut, perencanaan yang jelas. Organisasinya bagaimana ini untuk mencapai satu tujuannya. Actionnya bagaimana. Setelah itu kontrol. Kalau tidak nyampe tujuan, kontrol. Kontrol caranya apa? Ada kesalahan, tegur. Wis kontrol, ada survei. Setelah melihat kesalahannya cuma dipanggil. Malah dibilangin ya dalam polisi ini begini. Kita tahu kesalahan, kamu salah. Terus maunya apa? Atur saja Pak. Nah itu. Kalau kontrol terus tujuannya itu ya percuma saja. Namanya OOT juga, omong-omong tok. Jarponi itu. Oke? Terus masalah dasar partisipasi sebagai warga negara. Ya, jadi negara itu ada dasar, partisipasimu apa sebagai warga negara? Ya ikut mempertahankan negara. Apabila ada serangan dari luar negeri, kan ada kan pertahanan rakyat semesta, community policing. Ini udah lawan. Jadi sebagai rakyat harus minimal membela
ya kan? Pertahanan semesta. Nah, kalau toh sekarang tidak ada, minimal itu tadi, jadikanlah dirimu menjadi polisi untuk dirimu sendiri. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, tidak perlu ikut-ikutan, sepanjang itu istilahnya merupakan nimbul satu gejolak dalam masyarakat, tidak perlu diikuti-ikuti. Tapi kalau memang ada satu kebenaran dan itu sudah menjadi rumusan di tingkat kalangan akademisi, teman-teman mau turun, kalau kamu tidak berani turun, jangan kau mencela. Berarti yang turun itu luar biasa, dia punya nyali. Jadi jangan bilang ini, namanya orang cuma hanya cari status quo, itu dia nggak dibenarkan juga. Saya bukan seperti itu, karena dalam dunia emisi orang yang bermanfaat itu harus action, bukan hanya sekedar ngomong. Ya, jadi misalnya ada rekan-rekan seperti kayak inilah, undang-undang hak cipta, teman-teman mahasiswa yang benar-benar turun. Itu di samping dia memang berpikir, dia punya nyali, dia punya keberanian. Kalau rekan-rekan yang tidak, doakan dia. Tuh loh, jangan malah mencela. Berarti Anda tidak cinta sama alma mater, cinta di komunitas sebagai mahasiswa. Nih, saya ingatkan, ya. Saya ini mantan polisi, anak-anak saya juga tapi cara pandang berpikirnya, kalau memang itu tidak untuk membuahkan kemanfaatan, bahkan akan ya harus minimal, harus berani untuk menyuarakan, jangan malah diam-diam. Oke? Terus dasar negara sebagai pergaulan, ya. Jadi negara ini kan tidak bisa hidup juga sendiri, lepas dia mau komunis, sosialis, liberalis, kapitalis kasarnya ya, kita tetap bergaul. Tapi pada hakikatnya, pada prinsipnya, kita punya prinsip bahwa ideologi kita adalah Pancasila. Jangan latah, jangan ikut-ikutan, sok gaya-gayaan yang tidak dibenarkan. Sama juga, Anda boleh sekolah di mana saja. Hadis Nabi kan udah pernah kan, mungkin akan dengar. Pergilah kau negeri Cina, kalau kau ingin pandai berdagang. Walaupun kau ke negeri Cina, memang Cina itu pedagang yang ulung, yang hebat, tidak perlu. Tapi yang penting saya tidak mengikuti ideologinya dia, akidahnya dia, prinsipnya dia, ilmunya yang saya ambil. Itu namanya orang yang punya komitmen dalam berbangsa dan bernegara serta beragama. Bukan hanya ngomong, baru sampean kuliah di Amerika sana, kalau negara liberal, ya kan, negara kapitalis sekuler, wah sekarang tidak usah lah, dengan menggunakan pulang ke Indonesia nggak perlu menggunakan assalamualaikum, cukup selamat pagi, selamat siang, gundulmu kalau saya ngomong. Justru kamu harus menunjukkan identitas keagamamu dimanapun Anda berada. Ketika salam keselamatan harus diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya menunjukkan identitas. Jangan latah sok gaya dengan pakaian yang ini. Tidak bisa, ada aturannya. Anda serap ilmunya, mau di Cina, mau di Amerika, mau di Inggris, silahkan. Tuh loh. Saya pernah beberapa kali ke Korea, pernah ke Turki, pernah ya. Itu di Korea, ini mohon maaf, boleh dibilang sosialis, tidak bertuhan. Tapi dia meyakini dengan apa yang dia lakukan, karena waktu itu saya diarahkan, karena waktu itu ya studi perbandingan hukum, saya tanya sama dekan fakultas hukum di Seoul sana, kenapa di Korea ini kok rakyatnya begitu patuh dan taat? Apa jawabannya? Sederhana jawabannya. Kalau dia melakukan satu perbuatan yang merugikan orang lain, dia takut akan mendapatkan karmanya. Coba. Dia hanya takut nanti keturunannya akan ditimpa apa yang dia lakukan. Coba ini renungi. No, kita ini loh. Kalau kamu bunuh orang akan masuk neraka, kalau kau korupsi masuk neraka sana. Dan neraka siksanya sangat pedih. Kok nggak takut? Dia cuma hanya biung aja. Nah. Saya kagum. Coba, dia percaya dengan karma itu. Dan apa? Di Korea kenapa maju? Ini saya tanya lagi. Dunia hukum itu bukan sebagai alat apa-apa. Bahkan kalau misalnya ada pengacara pun diambil dari akademisi karena dia lebih murni. Kalau di sini apa? Advokasi, yang bukan kita apa? Sebagai profesional. Tapi omongannya profesional.
faktanya sampean rasakan sendiri. Mudah-mudahan profesional, kan gitu. Oke? Jadi gitu. Kalau saya udah jelas sama ngalung itu begini, sampean terus tidak berubah mental mindsetnya, ya silakanlah kita. Sampean ikut berdosa. Oke? Jadi jangan pernah saya sudah menjelaskan begini berdasarkan teorinya ya, berdasarkan syariatnya, berdasarkan hukum formalnya, berdasarkan pandangan saya, terus sampean tetap masih limpang-limpung nggak jelas. Nah, nanti di alam sana itu barsah mama. Di padang mahsyar akan dipertanyakan. Bukannya Pak Carto itu telah menjelaskan kalau kamu negaranya ingin diisi dengan orang-orang yang jadilah orang-orang yang beriman secara kafah. Terkecuali nggak dengar, terkecuali saya cuma hanya ngasih materi, tak jelasin, ya. Ini perlu diingat nih kata-kata ini ya, perlu diingat. Saya ulang lagi, perlu diingat. Setiap apa yang sudah mendengarkan nasihat, petunjuk baik, petuah, ya. Ya saya bukan ulama, bukan ustaz, saya sebagai dosen yang dulu pernah hidup di lingkungan polisi, ya. Saya berharap betul rekan-rekan jadilah warga negara yang baik. Pengisian dalam kebaikan itu sesuai dengan saat sekarang profesimu di mana. Kalau sekarang jadi mahasiswa, cara belajar yang benar. Ya, tidak usah menyusahkan orang tuanya. Karena harapan YIN yang bernuansa keagamaan, jadilah kamu orang yang berakidah dan punya martabat. Kalau ada sesuatu kesalahan, itu datang dari Carto Nuryanto. Kalau ada satu kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf. Selamat belajar yang serius, jangan main-main. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.